Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyeta Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kalor. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan kalor yang diperlukan untuk mengubah es menjadi air. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui saat ditaruh dalam gelas 10 gram es dengan suhu negatif 5 derajat Celcius berubah menjadi air 20 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, Sobat 100, tentukan besar kalor yang dibutuhkan itu berapa joule. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada es, ini esnya katakanlah dalam gelas ya. Kita lihat esnya saja, mula-mula es memiliki suhu awal negatif 5 derajat Celcius, kemudian kita anggap ini suhunya berubah menjadi 0 derajat Celcius dulu. Pada proses yang pertama ini kalor yang diperlukan adalah Q1. Suhu 0 yang pertama ini wujudnya masih es ya. Nah kemudian dari wujud es yang suhu 0 ini, es berubah menjadi air seluruhnya tapi suhunya masih 0 derajat Celcius. Pada proses yang kedua ini diperlukan kalor sebesar Q2. Nah terakhir saat wujudnya sudah air tapi suhunya masih 0, ini kemudian suhunya naik sampai ke suhu 20 derajat Celcius. Nah proses yang ketiga ini butuh kalor kita misalkan sebesar Q3. Oke, ini ilustrasi diagram suhunya. Berikutnya kita lengkapi dulu informasi penting yang lain. Pertama, diketahui massa esnya adalah 10 gram. Dalam satuan internasional ini nilainya adalah 10 pangkat negatif 2 kg atau 0,01 kg. Kemudian tanpa keterangan di soal, Sobat 100 gunakan kalor jenis es adalah 2100 joule per kilogram Kelvin atau per kilogram derajat Celcius. Lalu kalor lebur es adalah 336.000 joule per kilogram. Dan kalor jenis air adalah 4200 joule per kilogram Kelvin atau per kilogram derajat Celcius. Nah yang ditanya adalah kalor totalnya itu berapa. Oke Sobat 100, ini bisa dikerjakan ya. Jadi kalau melihat diagram suhu yang ada di sini ada 3 proses. Proses pertama ini wujudnya es, suhunya berubah sehingga untuk menghitung Q1 kita gunakan rumus yaitu massa es kalikan kalor jenis es kalikan perubahan suhu untuk wujud es. Ini proses yang pertama. Proses yang kedua ini wujudnya berubah dari es menjadi air sehingga rumus Q2 itu sama dengan massa es kalikan kalor lebur es. Ini proses yang kedua. Proses yang ketiga ini wujudnya sudah air sehingga untuk Q3 rumus yang dipakai adalah yaitu massa es kalikan kalor jenis air kalikan perubahan suhu saat wujudnya air. Oke, dari rumusan yang ada ini kita jumlahkan ya. Jadi untuk menghitung kalor, Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kita masukkan jadi Q total itu sama dengan massa es kalikan kalor jenis es kalikan delta TS ditambah kalor lebur es ditambah kalor jenis air kalikan delta T air. Kita buat seperti ini karena ini baik Q1, Q2, Q3 itu pengalinya sama ya, yaitu massa es. Nah kita masukkan angka, massa esnya adalah 10 pangkat negatif 2 kg, kalor jenis es adalah 2100, delta T untuk wujud es berarti dari negatif 5 menjadi 0, ini delta T nya adalah 5. Kemudian kalor lebur es tadi 336.000 joule per kilogram, kalor jenis air 4200, delta T untuk wujud air dari 0 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius berarti 20 derajat Celcius ya. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Q total itu sama dengan 10 pangkat negatif 2 kalikan 2100 kalikan 5 ditambah 336.000 ditambah 4200 kalikan 20. Oke, kita hitung yang pertama dulu ya. 2100 kalikan 5 kalikan 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2 kalikan 2100 ketemu 21, 21 kalikan 5 ketemu 105. Ini yang proses yang pertama. Proses yang kedua 10 pangkat negatif 2 kalikan 336.000. Berarti ini hasilnya adalah 3360 ya. Terus proses yang ketiga 4200 kalikan 10 pangkat negatif 2 ketemu 42. 42 kalikan 20 ketemu 840. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya
Kalor total itu sama dengan 105 tambah 3360 tambah 840. Kalau sobat 100 hitung, 3360 tambah 840 ketemu 4200. 4200 tambah 105, maka kita peroleh jawabannya di sini. Kalor total itu sama dengan 4305 dengan satuan Joule. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Kalau di sini ada es berubah wujud menjadi air, untuk menghitung kalor maka langkah pertama sobat 100 gambarkan dulu diagram suhunya. Dari diagram suhu yang ada ini kita tahu ternyata ada 3 proses ya. Kalau di sini es berubah suhu, maka untuk menghitung kalornya sobat 100 pakai rumus Q sama dengan MC delta T. Ketika ini diagram suhunya ternyata garisnya mendatar, berarti es berubah wujud. Kalau berubah wujud, sobat 100 gunakan rumus Q sama dengan M kalikan L, kalor lebur es. Nah, setelah menjadi air seluruhnya, ini yang terjadi perubahan suhu lagi pakai rumus MC delta T lagi. Tapi di sini pakai kalor jenis air ya. Nah, dari ketiga proses ini sobat 100 jumlahkan, lalu sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya kalor totalnya itu berapa Joule. Begitu ya sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke sobat 100, selamat belajar ya.